di sekian banyak tempat demo ada GMNI nggak di sana? Ada. Tapi gini ya, saya perlu menyampaikan di sini. Saya agak sedikit heran dengan pemerintah, misalnya di tengah ekonomi yang menurun, malah justru ada ide untuk SBN perumahan, program 3 juta rumah. Itu menurut saya sangat berbahaya. Kita akan mengulang subprime mortgage di Amerika kan. Mau tidak mau yang namanya kabinet gendut itu bertentangan dengan misi efisiensi Pak Prabowo itu sendiri. Harus diredam, bukan lagi dipantik. Karena apa? Kenapa orang bisa mantik seperti itu? Misalnya ada banyak pejabat kita yang komunikasinya buruk karena menganggap rakyat itu lawan politiknya kan. Sekarang Pak Prabowo sudah jadi presiden, cita-citanya sudah terwujud. Saya minta Pak Prabowo harus selevel dengan Xi Jinping. Jangan lagi Pak Prabowo kita kalah dari Vietnam, nanti lama-lama kita kalah sama Kamboja. Kan miris. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini saya akan ngobrol bersama aktivis gerakan ketua umum daripada organisasi Cipayung, yaitu GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ini organisasi Cipayung ini seharusnya memang tidak boleh redup, harus terus menyala-nyala ya, kayak tagline Pak Prabowo hari ini belakangan ini menyala-nyala nih. Langsung saja saya bersama Bung Arjuno. Siap Bung Arif. Sehat Bung? Sehat alhamdulillah. Ini saya manggil Bung apa Tum? Bung aja. Manggil Tum udah lama banget jadi ketum ya kan? udah hampir 5 tahun. Lebih ya. Iya, ngalahin Presiden Jokowi udah lengser ya kan? Ampun. Ya Bung, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Bung. Sebenarnya saya juga pengen ada satu program khusus yang nantinya akan jadi tempat para aktivis ngobrol bicara soal bangsa. Karena kan kita nggak bisa lepas dari anak-anak muda, kita nggak bisa lepas dari pemikiran anak-anak muda. Sejarah kita mencatat itu gitu. Bahkan Bung Karno waktu itu umur belasan tahun dia udah bergerak ke sana kemari gitu dengan kondisi bangsa yang waktu itu mungkin menurut sebagian orang banyak kekurangan, tapi sebagian kecil kita biasa-biasa aja kok gitu. Nah hari ini kan nampaknya begitu Bung. Anak-anak muda nggak bisa lepas daripada hal yang kita anggap sebagai kritis gitu. Saya akan mulai dari pertanyaan bagaimana Bung Arjuno ini melihat kondisi bangsa hari ini yang sebagian orang lihat ini lagi carut marut. Gimana Bung kira-kira Bung? Iya, pertama menurut saya ekonomi hari ini sangat mengkhawatirkan Bung Arif. Kemarin kami DPP GMNI sudah menyampaikan manifesto ekonomi nasional sebagai bentuk respon kita terkait kekhawatiran keselamatan bangsa dan negara. Ada beberapa indikator misalnya yang kami mention di situ. Pertama ada menurunnya daya beli. Nah ini kan ini sebenarnya sudah lama ya. Sebelum Pak Prabowo dilantik indikasi itu sudah ada. Menurunnya kelas menengah itu sudah sejak sebelum 2023 sudah ada. Dan penurunannya cukup signifikan. Hampir separuhnya. Nah ini kan padahal ekonomi kita ini kan fondasinya itu konsumsi. Kalau kita lihat PDB kita, Bung Arif, itu konsumsi rumah tangga itu menopang sekitar 55% ekonomi kita. Nah kalau ini rontok, ini akan berbahaya dan sangat berdampak pada perlambatan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, PHK massal yang sekarang banyak terjadi. Nah ini juga tanda bahwa pengusaha atau lapangan kerja ya ini sudah semakin sempit. Mungkin ya kalau saya bukan pengusaha ya, tapi kalau dari kacamata pengusaha banyak yang bilang, saya lihat di berbagai macam media itu memang kondisinya tidak mudah, baik tekanan ekonomi internasional maupun problem-problem yang ada di bangsa kita domestik, misalnya aturan, premanisme dan sebagainya. Nah mereka misalnya lebih tertarik memindahkan industrinya ke Vietnam misalnya, karena dianggap lebih efisien,
angka ICOR itu efisiensi ekonominya lebih baik dibanding kita. Nah ini kalau situasinya dibiarkan saja menurut saya, ini pasti akan berdampak ke krisis-krisis yang lain. Dan saya kira ini sudah mulai perlambatan. Apalagi kalau kita ngelihat, nah ini yang saya khawatir dan kawan-kawan Kemen khawatirkan, kapasitas negara ini sudah berkurang, Bung Arif. Karena apa? Apa indikatornya? Defisit APBN. Penerimaan turun, defisit mulai hampir menyentuh 3%. Yeah. Nah itu yang berbahaya menurut saya kalau dibiarkan. Dan Bung Arjuno melihat ini dibiarkan. Tidak ada kebijakan yang bisa mengubah arah ekonomi ini secara signifikan ya. Misalnya saya agak sedikit heran dengan pemerintah, misalnya di tengah ekonomi yang menurun, malah justru ada ide untuk SBN perumahan, program 3 juta rumah. Itu menurut saya sangat berbahaya. Kita akan mengulang subprime mortgage di Amerika kan, krisis 2008, pemicunya adalah kredit macet di bidang properti atau perumahan. Nah ini kan berbahaya, masyarakat sudah daya belinya menurun, disuruh kredit perumahan, Bung Arif. Nah ini kan berbahaya menurut saya. Dan ini program ini harus secepat mungkin harus ditunda menurut saya. Tapi kan ini kan dari Kementerian PKP ya. Iya. Ini banyak banget dapat donor dari luar, Bung, investasi di luar, dari mana-mana lah gitu. Artinya kalau misalkan masyarakat awam melihat mumpung ini rumah agak lebih murah, ya udahlah saya belilah gitu. Itu bagaimana? Tetap ya, kalau gratis malah bagus. Kalau gratis sih saya dukung ya. Tapi kalau berbayar lewat mekanisme perbankan itu menurut saya berbahaya. Pertama, daya beli masyarakat sedang menurun, pasti tidak bergairah sebelumnya. Kredit pun, masyarakat membayar kredit pun pasti akan tertunda-tunda. Karena untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pun sulit. Kita udah tahu bahwa banyak orang masyarakat ini kelas menengah sudah mantap makan tabungan. Nah ini kan berbahaya kalau sudah makan tabungan, disuruh kredit lagi. Nah kalau perbankannya macet, kreditnya macet, perbankannya pasti juga berdampak. Setidaknya saya mendengar bahwa fokus pemerintahan hari ini kan ada dua, Bung. Yang pertama kaitan pangan dengan makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perumahan. Bahkan Pak Hasim beberapa momen misalkan adik Pak Prabowo, ketika Pak Prabowo kelak nanti jadi presiden lagi akan ditambah kuotanya. Artinya dengan Bung Arjuno mengkritisi ini, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa dikritisi gitu? Yang kedua, dari program-program ini siapa sebenarnya yang diuntungkan? Kalau menurut saya apa dasar kita mengkritisi? Pertama, pendapatan negara kita yang menurun, utang kita yang membengkak, itu yang berbahaya. Dan itu adalah warisan. Sekali lagi saya bilang Pak Prabowo itu baru jadi presiden itu nggak lama loh, Bung Arif. Ya kan? Dia menerima kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, saya tahu Pak Prabowo punya visi tadi makan bergizi gratis ya. Nah tapi kondisi pendapatan negara menurun, ditambah komoditas yang kita andalkan misalnya batu bara, CPO sawit juga menurun harganya. Dan itu kan artinya menurunkan pendapatan negara. Di ekonomi masyarakat menurun, pajak juga menurun, pendapatan untuk pajak. Nah menurut saya Pak Prabowo mesti rasional di sini. Melihat kondisi yang ada, MBG bisa tetap berjalan, tapi harus khusus ditentukan segmennya itu harus diperkecil lagi. Jangan semua rakyat, tapi misalnya rakyat yang tidak mampu, yang miskin. Kalau bahasa kita marhen. Nah, yang marhen ini yang mendapatkan makan bergizi gratis karena sebenarnya mereka yang membutuhkan. Dan saya minta segmennya jangan anak sekolah saja, tapi juga wanita hamil, perempuan hamil. Nah itu kan juga butuh gizi. Nah itu bisa dijalankan dan itu sangat bermanfaat kalau segmented terhadap masyarakat yang tidak mampu. Saya kira bisa bekerja sama dengan Kemensos, sudah ada datanya misalnya DTKS dan sebagainya. Nah ini harus penguatan datanya juga harus bagus. Kalau semua warga saya kira problematik, Muarif. Karena subsidi BBM kita kan problematik. Akhirnya kan kemudian Pertamina menginovasi dengan
QRIS misalnya ya, ada QR code Iya, iya, misalnya. iya. Pakai My Pertamina. Nah, itu reformasi ya. Kalau menurut saya MBG jangan seperti subsidi BBM dulu yang semua orang bisa dapat gitu. Iya, ya. Kalau soal rumah, Bung, kira-kira kenapa harus ditunda, Bung? Karena tidak dibutuhkan. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah membuka lapangan pekerjaan, Bung Arif. Anak muda baik seusia saya maupun di bawah saya, generasi Z dan bawahnya lagi misalnya Alpha dan sebagainya, mereka sudah banyak menghabiskan biaya hidupnya, biaya ekonominya bahkan untuk sekolah. Sekolah hari ini kan universitas itu nggak murah, Bung Arif. Ya. Ya kan kalau UKT ini paling murah ini kalau misalnya UKT ya 3 juta misalnya. Ya kalau dia masuk DTKS mungkin bisa 0. Ya kan? Tapi kalau yang tidak masuk DTKS bisa 3 juta. Ya. Nah, kali misalnya 8 semester umumnya misalnya. Nah, mereka sudah menghabiskan banyak biaya untuk kuliah. Berharapnya kan bisa kerja orang tuanya. Berharap orang tuanya kan bisa kerja kan. Nah, lapangan kerja nggak ada. Dia harus freelance misalnya. Nah, freelance paling biaya dapat gajinya berapa? 500 sama sejuta lah. Nah, itu kan tidak masuk akal, Bung Arif. Iya, artinya kalau boleh saya simpulkan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu membuka ruang-ruang untuk orang-orang ini, masyarakat ini mendapatkan penghasilan. Ya. Sebelum akhirnya membeli rumah. Rumah, ya. Oh. Betul. Jadi buat apa beli rumah atau membuat program ini tapi nggak ada yang beli gitu? Ya. Yang ada malah akhirnya mangkrak dan sebagainya. Betul. Dan peluang kita ada, Bung Arif. Karena gini, kalau dari lihat perkembangan hari ini ya, misalnya tarif Indonesia itu yang dikenakan oleh dikenakan Trump terhadap Indonesia, Presiden Donald Trump, itu lebih kecil dibanding Vietnam dan Kamboja. Ya. Dan itu bisa menarik, misalnya pabrik Cina keberatan dengan tarif yang ada di Vietnam dan Kamboja, kita bisa ambil alih pabrik Cina di Indonesia. Tapi syaratnya kita harus ramah investasi dong. Maksudnya apa? Jangan lagi ekonomi biaya tinggi, ngurus izin jangan lagi lama, ya kan, jangan ada lagi yang minta-minta THR misalnya kan gitu. Nah, itu harus itu yang harus dikerjakan oleh menteri-menteri Pak Prabowo gitu loh. Nggak bisa Pak Prabowo aja sendiri, menteri-menterinya itu yang harus digerakkan gitu. Lama saya nggak ketemu sama Bung Arjuno, nggak pernah ngobrol terkait bagaimana kondisi bangsa hari ini. Terutama misalkan kalau kita flashback ke belakang, hari ini Pak Prabowo mungkin udah dari bulan apa ya? Pak Prabowo Oktober ya. Oktober sampai hari ini lah, 5 bulan 6 bulan misalkan Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Baru di reshuffle 1 menteri, Bung. Ya. Apakah memang menteri itu saja yang harus di reshuffle atau ada catatan lain yang GMNI, teman-teman GMNI bisa sampaikan? Kalau menurut saya hampir semua hari ini ya, kalau saya lihat ya, itu tidak efektif menteri ini. Ya, mau tidak mau yang namanya kabinet genduk itu bertentangan dengan misi efisiensi Pak Prabowo itu sendiri. Jadi ada kontradiksi internal kan. Dia ngomong efisiensi tapi beliau kabinetnya banyak. Nah, satu itu, kedua, menteri-menteri ini saya juga nggak melihat kinerjanya. Nggak melihat. Malah saya melihat Pak Prabowo yang sibuk kesana kemari, misalnya ke Turki, kemana untuk misalnya meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia mungkin bisa untuk berinvestasi, misalnya seperti itu ya. Menteri-menterinya juga saya lihat seperti, malah justru saya takutkan menteri-menteri ini sudah ngomongnya elektoral 2029. Nah, ini kan payah. Iya. Kalau itu maksudnya tugas dia belum selesai loh. Ini pemerintah Pak Prabowo kita sukseskan dulu sebelum 2029 kan. Karena apa logikanya? Kalau pemerintah Pak Prabowo ini bermasalah, ya kita rakyat yang kena gitu loh. Iya. Tanpa terasa di media yang muncul hanya Pak Prabowo ya? Iya, karena mungkin ya publik percaya sama Pak Prabowo misalnya. Yeah. Atau memang menterinya juga nggak mau, kalau tidak diperintah sama Pak Prabowo nggak mau gerak misalnya. Ya ini kan buat apa jadi menteri misalnya gitu. Iya. Harusnya kan dia tahu, oh ini mungkin porsi dia harus kerjakan gitu. Iya. Kembali ke ekonomi, Bung.
dolar kita kan sempat naik 17.000 ya. Ya. Kalau misalnya kita update hari ini mungkin 16.800-an lah ya. Kalau kita lihat hari ini ada penurunan kembali gitu. Lihat sejarahnya Pak Prabowo ini kan bukan lahir dari orang yang kaleng-kaleng, Bung, dalam betul. konteks ekonomi kan. Ya. Pak Sumitro ini kan pendiri Fakultas Ekonomi di UI, atau misalkan kakek nenek semuanya pendiri Bank BNI dan sebagainya. Artinya rekam jejak berkaitan dengan ekonomi Pak Prabowo itu sangat kental. Ya. Apa yang seharusnya Pak Prabowo instruksikan berkaitan dengan ini gitu loh, dengan kondisi yang hari ini? Sebenarnya Pak Prabowo itu perlu mematchkan antara programnya dengan situasi ekonomi, Bu. Itu yang menurut saya perlu dilakukan Pak Prabowo. Jadi penyesuaian, ada adjustment, ada penyesuaian antara program dia dengan kondisi ekonomi hari ini. Karena asumsi waktu Pak Prabowo membuat program itu asumsi sebelum ada problem ekonomi hari ini. Nah, itu perlu di-matchkan lagi. Oh, ternyata kondisi ekonominya seperti ini. Berarti yang paling masuk akal kita melakukan yang misalnya ini, yang ini nanti kalau ekonominya sudah pulih. Kan itu sebenarnya tinggal kebijaksanaan dari Pak Prabowo aja sih, dan kemudian tinggal di-deliver ke kementerian-kementerian. Banyak orang juga yang mengkritisi Bu Sri Mulyani. Tapi kan kalau ngeliat sejarahnya lagi sejarah, Bu Sri Mulyani kan adalah orang yang mungkin satu-satunya Menkyu yang menjabat di berbagai macam pemerintahan ya, artinya di kepresidenan gitu. Artinya orang ini paten gitu. Ya. Tapi banyak juga orang yang beranggapan udahlah nih copot aja Sri Mulyani, nggak bener ini sebagainya. Gimana, Bung? Ya, karena Bu Sri Mulyani ini punya track dan sangat diakui ya di internasional, dia bisa mengelola anggaran Indonesia bahkan di situasi krisis misalnya tahun 2008. Itu kan Menteri Keuangannya kan kalau nggak salah Bu Ani juga. Iya. Artinya dia punya pengalaman yang bagus untuk mengelola fiskal. Nah, tapi sekali lagi Bu Sri Mulyani kan pembantu presiden. Nah, pasti dia harus mematchingkan antara program Pak Prabowo dengan situasi ekonomi hari ini. Nah, itu yang perlu menjadi catatan penting, yaitu Pak Prabowo memang perlu sedikit menahan beberapa program menunggu ekonomi ini pulih. Ada beberapa sektor-sektor yang perlu disuntik lebih dahulu daripada misalnya program 3 juta rumah misalnya. Dia misalnya habis berapa triliun, itu kan lebih baik disuntik dulu ke pembukaan lapangan kerja. Ya kan, menghidupkan lagi lapangan kerja formal yang dari datanya terus menurun gitu. Nah, ini kalau sudah naik kembali ya kan. Nah, itu bisa diadakan program Cita Rumah dan sebagainya. Mungkin Bung Arjuno pernah mendengar atau melihat atau bahkan membaca investor asing itu nggak mau invest ke Indonesia karena banyak ormas, Bung. Ya kan, itu muncul di beberapa berita tuh menjelang Lebaran kalau nggak salah. Ya, betul. Artinya bicara soal peluang lapangan kerja kan kita nggak bisa lepas dari investor, Bung. Ya. Nggak bisa tiba-tiba udah bikin perusahaan ini nanti kita rekrut anak-anak muda yang berbakat, kan nggak bisa begitu, Bung. Sebelum akhirnya kondisinya rapi, ramah dan sebagainya. Kondisi hukum kita hari ini ya bisa kita lihat, Bung. Ada istilah kriminalisasi, ada pengadilan justru hakim yang korupsi, ya kan? Ada polisi tembak polisi, ada jaksa kemarin di Jakbar kalau nggak salah itu juga terkena kasus korupsi juga. Kondisi kita itu kan aneh ini, Bung. Gimana orang itu akhirnya terpercaya untuk menanamkan modal di Indonesia? Ya, kalau kita mau bicara soal menarik investasi, ini kita harus clearkan dulu. Kita harus sedikit atau banyaknya itu harus melihat apa yang disebut mekanisme pasar. Nah, jadi kalau kita menganut free market misalnya, kalau ingin menarik investasi kan harus value-nya harus free market. Free market itu menginginkan institusi hukum itu harus imparsial, Bung Arif. Tidak terkait dengan politik. Nah, soalnya apa? Kalau institusi hukum ini tidak imparsial dan bisa mendistorsi mekanisme pasar bebas, itu artinya
tidak persaingan sempurna dong. Iya. Tidak persaingan sehat. Iya. Gitu. Yang dekat dengan kekuasaan tidak dihukum, tapi yang bukan jauh dihukum. Apalagi mengkritisi. Ya misalnya. Iya. Nah artinya kemudian yang berkembang hanya mereka pengusaha tanda kutip ya. Alibaba kalau dulu zamannya Bung Karno ya kan. Apa tuh, Bung? Ada program Benteng, ada program Alibaba itu semacam perselingkuhan antara politik dan ekonomi, antara politik dan pengusaha, antara kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi itu berselingkuh. Ya seharusnya nggak boleh. Nggak boleh, karena itu nanti akan mendistorsi pasar. Tidak ada mekanisme pasar yang bebas dan adil. Nah pasti yang diuntungkan mana? Yang dapat lisensi ekspor impor yang satu partai, ya kan? Yang dapat tender adiknya misalnya, anaknya. Nah itu kan nggak bisa Bung Arif kalau kayak gitu. Mana mungkin pengusaha asing mau masuk kayak gitu. Kalau iklim kita seperti itu. Nah iklim seperti itu sudah ditinggalkan oleh Singapura, ya oleh kan? Vietnam, ya kan? Apalagi China misalnya. Iya. Bahkan kalau kita mau pakai ide sosialisnya, ya di Cina itu negara wajib membina masyarakatnya. Artinya apa? Jangan dipilih-pilih, dibina betul, benar-benar rakyat yang punya daya, yang punya kemampuan, ya kan, yang punya keahlian, mereka yang dibina, yang kemudian ada investor, pemerintah yang memfasilitasi antara investor dengan pengusaha kecil dalam negeri itu. Bayangin Bung Arif misalnya, kita tidak bisa membayangkan dulu kerangka-kerangka Apple itu digarap oleh UMKM di desa di Cina. Kenapa bisa seperti itu? Karena negara hadir. Nah jadi negara hadir untuk rakyat, bukan untuk konconya. Nah ini kan yang disebut kapitalisme konco. Meskipun ya kan? konco juga rakyat. Ya oke, tapi yang dekat dengan kekuasaan. Ini yang berbahaya nanti gini Bung Arif. Nanti pengusaha kita atau kekuatan ekonomi kita itu tidak terbiasa dengan persaingan. Karena selalu berharap terhadap proteksi negara. Ini kan mental yang tidak baik. Kita harus bisa bersaing. Misalnya Korea Selatan. Bayangkan dulu zaman Bung Karno itu kita sama-sama miskin dengan Korea Selatan. Tapi sekarang Korea Selatan bisa punya Hyundai, LG, Samsung. Kalau Korea Selatan ikut Indonesia seperti Indonesia yang pengusahanya diproteksi aja terus sama negara, tidak bisa punya daya saing, ya dia nggak mungkin punya Hyundai. Nah kita belum punya Hyundai sampai hari ini. Iya, SMK pun nggak jadi pula kan. Waduh. Kalau itu gimmick kayaknya ya. Problem elektoral itu, pasar elektoral. Iya. Artinya memang problematik ya. Ya. Dan hari ini kalau kita ngelihat kondisi ekonomi, ya anggaplah kemarin mudik lah Bung ya. Itu kan turun banget ya. Kalau kita ngelihat data misalkan di orang yang mudik ke daerah Sumatera aja udah berkurang 20-30% Bung. Kemarin mudik ya. Artinya bukan hanya di kalangan atas saja yang kena imbas daripada ekonomi ini, sampai akhirnya ke akar rumput itu kena imbas. Tapi memang orang nggak banyak paham di situ tuh, iya kan? Jadi agak rumit tuh kalau misalkan begitu. Kalau kalangan atas lebih mudah pilihannya Bung Arif. Memindahkan bisnisnya ke Singapura, ke Swiss dan sebagainya ya. Ya apa salah? Ya itu debatable. Karena pasti dari dari perspektif orang kaya itu dia bisa berkata bahwa emang kalau rupiah turun, inflasi besar-besaran dan menuju resesi dan krisis, negara bisa berbuat apa untuk saya kan gitu misalnya. Melindungi nggak gitu. Nah yang lebih parah kan yang di bawah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, menengah ke bawah lah itu. Ya saat krisis ya mereka hanya bisa berpangku tangan kan gitu. Mengharap menerima bansos, keadaan yang ada. Bansos lagi nggak ada anggarannya kan, utang lagi kan bahaya. Kalau utang bansos terus menerus, apalagi tujuannya untuk elektoral. Dulu kan ada pemerintah kita kan dulu ya, sering bikin survei. Per tahun itu ada. Kalau nyebar bansos pasti survei kepuasan publik. Nah, hanya untuk itu coba. Iya. Kita ngutang untuk nyebar bansosnya agar surveinya baik. Nah, sehingga dia punya, kalau ribut-ribut dulu di plus apa namanya?
Kalau yang didukung Bapak ini pasti menang karena Iya. dia punya kepercayaan publik yang besar. Apa Iya, namanya? iya, endorsement. Endorsement, Iya, aduh iya. ya kan. Iya. Bung, kalau GMN ini kan banyak cabangnya di Indonesia ya. Ya. Gimana teman-teman GMNI, kawan-kawan GMNI itu melihat kondisi, anggaplah tadi misalkan yang Bung sampaikan itu kondisi di pusaran kekuasaan di Jakarta misalkan ya. Ya kondisinya memang agak terhimpit gitu. Di daerah-daerah lain gimana, Bung? Riak-riak GMNI itu. Sebenarnya gini ya, kita sebagai aktivis di kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan seperti ini, kita nggak bisa diam. Maksudnya apa? Kita kan dari komisariat ya, misalnya dididik untuk kritis, apalagi kita punya marhenisme gitu-gitu kan. Melihat, oh ini masyarakat sudah mulai sulit, susah hidupnya. Nah, ditambah melihat, mohon maaf nih Bung Arif, elit ini perilakunya juga menurut saya tidak ada rasa empati terhadap rakyat yang susah. Misalnya nih, mobilnya pakai pengaman di jalan yang pengamannya itu marah-marahin rakyat yang lagi susah, contoh. Kedua, influencer ngomong sembarangan. Oh goblok kalau kenapa kalian nolak makan berisi gratis karena kalian goblok kan gitu kan repot. Kabur aja dulu, ya udah sana kabur, gak usah balik lagi. Nah itu kan repot. Masyarakat yang susah, terus kemudian perilaku pejabatnya tidak ada rasa empati dengan rakyat yang susah, terus rakyatnya melawan, mereka protes, kan lucu. Komunikasi politik pemerintah ini yang parah. Ya udah dimasak aja gitu. Nah ini kan parah menurut saya, Bang. Iya. Maksudnya gini, sudahlah, ini kan pilpres sudah selesai. Yeah. Anda ini sudah jadi pejabat negara loh, pejabat publik gitu kan. Tugas Anda bagaimana menyampaikan pesan dari presiden. Kalau bisa Anda juga menghangatkan atau mendinginkan hati rakyat kan gitu. Yeah. Yang lagi susah gitu. Yeah. Harus diredam, bukan lagi dipantik. Karena apa? Kenapa orang bisa mantik seperti itu? Misalnya ada banyak pejabat kita yang komunikasinya buruk karena menganggap rakyat itu lawan politiknya kan. Gitu. Yeah. Oh ini rakyatnya 01, oh ini rakyatnya 03 kan gitu. Gak clear dia itu. Sebagai penyelenggara negara gak clear, Bung Arif. Harusnya kan gak boleh. Dia kan sudah menang. Loh, apalagi sih yang diributkan? Kalau kemudian yang kalah ini mencoba mengawasi pemerintahan, ya kenapa? Kan memang seperti itu. Ya, kehendak demokrasi kan. Iya. Nah, maksud saya sudah jadi pejabat publik, sudah menjadi pejabat negara, jangan menganggap rakyatnya sebagai lawan politik. Sudah tidak lagi ada rakyat 01, 03, jangan gitu pikirannya. Kalau masih gitu pasti ngomongnya begitu. Udahlah dimasak aja dulu. Karena dia itu politiknya ke sini gitu, afiliasinya ke sini kan gitu. Termasuk dalam irisan Cipayung. Iya seperti itu kan, pasti menganggapnya seperti itu pejabat negara. Iya. Oh ini GMNI ke sini, oh ini PMI ke sini, HMI ke sini gitu. Oh, dan Bung menganggap bahwa itu masih terjadi di Indonesia tuh. Saya melihat perilaku pejabat yang komunikasinya buruk karena seperti itu. Karena mindset dia melihat rakyat itu terfragmented ya. Iya. Tidak clear, padahal Presiden Prabowo ngomong kita harus bersatu. Iya, semua rakyat saya. Iya, semua rakyat Indonesia yang harus saya pimpin sebagainya. Iya, betul. Dan ini Bung, sebenarnya kan menarik tadi misalkan soal pola komunikasi yang belakangan lagi jadi perbincangan ya. Ada PCO ya kan yang tadi Bung sampaikan, ada staf Susmenhan, Deddy Corbuzier dan lain beberapa orang. Alasan Pak Prabowo itu ketika ditanya soal itu di 7 redaktur, kalau nggak salah 7 apa 6 redaktur di Hambalang, itu Pak Prabowo menyampaikan ya saya memahami bahwa ini hal yang salah, tapi ada yang saya garis bawahi adalah banyak kabinet saya kan orang-orang baru, kata Pak Prabowo. Dari kata itu Bung, artinya boleh kita simpulkan bahwa bukan berarti mereka mengsegmentasi rakyat 01, 02, 03. Tapi jangan-jangan mereka belum siap untuk menjadi pejabat, jangan-jangan mereka juga belum mampu untuk menjadi pejabat. Ya. Secara kapasitas, secara mental dan lain sebagainya. Akhirnya arogan yang muncul gitu, Bung. Kalau saya melihat gini Bung Arif, pertanyaan sederhana, kenapa mereka yang dipilih?
Nah, saya melihat karena mereka punya instrumen yang mungkin hari ini disebut sebagai teknologi baru ya, podcast, yang viewernya tinggi, yang kemudian dianggap oleh pejabat pemerintah itu bisa penetrasi ke rakyat, dengan kontennya, dengan apa dia bisa penetrasi ke bawah. Betul, dia punya instrumen yang bisa penetrasi ke bawah, tapi kontennya buruk. Instrumennya ada, tapi kontennya buruk. Nah, disinilah kurangnya dari influencer itu. Dia nggak punya konten, ya kan? Masalahnya hari ini problemnya kompleks, ekonomi, yang kaitannya bisa kemana-mana, ya kan? Bisa menciptakan berbagai macam hal loh, Bung Arif. Karena ekonomi orang bisa berbuat kriminal. Karena ekonomi orang bisa saling musuhan, saling curiga mencurigai. Nah, ini problem. Nah, ini bisa nggak si influencer itu paham itu? Ya sangat tidak. Orang dia mikirnya cari duit kok, bikin konten cari duit. Emang ada sisi edukasinya? Saya kira nggak ada. Orang ngobrol-ngobrol apa yang rame aja kok, ya kan? Dia kan bisa besar karena sering undang pejabat. Ya kan, terus viewernya naik karena dia dianggap sebagai menganggap pembicara yang otoritatif, membahas sebuah konten itu kan, kan hanya itu aja, Mari. Kalau menurut saya Pak Prabowo perlu ada tim yang isinya adalah murni akademis, murni akademik, profesor, dok, itu harus ada. Saya melihat Pak Prabowo sebenarnya sudah bagus waktu membuat sarasehan ekonomi itu. Nah, Pak Prabowo sudah mulai kelihatan dia seorang pembaca buku yang baik ya. Saya yakin Pak Prabowo itu sebenarnya membaca buku yang baik. Pidatonya di Turki pun saya apresiasi dan sangat bagus. Nah, ini kita sudah mulai melihat kesejatian Pak Prabowo. Prabowo yang sejati, yang tidak lagi hidup-hidup itu kan enggak. Sudah bukan dalam bayang-bayang presiden sebelumnya. Nah, sudah Pak Prabowo ngomong ekonomi juga sudah bagus kemarin. Dan itu kelihatan, itu Pak Prabowo yang dulu kita kenal. Nah, saya kira perlu ada tim yang memang think tank untuk pemerintah Pak Prabowo ini yang isinya akademik, murni, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan jabatan, ya kan? Murni untuk menjadi teman diskusi Pak Prabowo. Itu harus ada. Jadi di sekitar Prabowo itu jangan terus-menerus orang yang punya kepentingan elektoral, kepentingan memperkaya diri, itu jangan terus-terusan seperti itu. Sudahlah, itu masa kegelapan kita yang lalu-lalu. Udah, itu harus ditinggalkan. Sekarang Pak Prabowo itu harus banyak belajar dari Bu Mega dan Pak SBY yang punya tim think tank yang bagus, ya kan? Yang terdiri dari intelektual, akademisi yang murni memang untuk kepentingan bangsa. Enggak usah belajar sama Pak Jokowi. Ya, kita kan sudah sebut itu masa kegelapan. Ya belajarnya ya pencitraannya aja bagus. Iya. Hal yang menarik juga, Bung. Jadi variabelnya kan banyak untuk akhirnya bisa menjadikan Pak Prabowo seperti itu ya. Belum lama Tempo misalnya merilis satu video di Bocor Halus misalkan. Lingkaran Pak Prabowo itu adalah lingkaran yes man, yes boss gitu. Gimana Bung melihat itu? Itu yang memperparah situasi. Pak Prabowo ini punya gagasan, tapi kan harus didialektikakan. Perlu ada dialektika. Perlu. Kalau orangnya nggak bisa ngimbangi Pak Prabowo, ya pasti yes man dong. Ya kan? Pak Prabowo ini kan banyak baca buku. Dia baca buku Soekarno, baca buku Kemal Atatürk, dan saya yakin dia dengan tesis-tesisnya dulu yang pernah saya baca ya di 2014 di bukunya dan sebagainya. Dia banyak membaca buku-buku yang mungkin di Indonesia tidak ada ya. Waktu ke India dia juga kan beli buku. Ya. Nah, itu harus ada yang ngimbangi, akademisi, orang-orang yang memang intelektual, cendekiawan, yang memang tidak ada kepentingan untuk dirinya ataupun partainya ya kan. Murni bener, yang imparsial betul, yang sangat yang steril dari politik. Nah, itu harus menjadi teman diskusi Pak Prabowo. Bisa ekonom, bisa ahli hukum, bisa ahli antropologi, ahli sosiolog, bisa sosiolog gitu. Dalam konteks hukum kan nggak main-main, Bung. Ada di situ ada Yusril Iza Mahendra, ada Otto Hasibuan, ada siapa tuh yang cincin itu Hotman Paris. Kurang apa, Bung, maksudku, Bung?
Ya dalam mungkin konteks hukum ya. ya kayak mereka tuh ada misalnya Pak Yusril bagus ya. Dia punya gagasan hukum yang bagus juga. Nah, tapi memang perlu wadah. Dulu kan di zaman Pak Harto ada CSIS misalnya, ya kan, yang menjadi Sebagai think tank, ya kan. Nah, itu kan cukup membantu Pak Prabowo. Yeah. Nah, Pak Prabowo harus seperti itu juga menurut saya dalam bentuk lain ya, tidak harus CSIS seperti hari ini misalnya. Dulu Pak Harto enggak, tapi harus bentuk lain, think tank yang bisa mengbidding gagasan-gagasan dan sebenarnya teman diskusi Pak Prabowo. Kalau yang datang ke Pak Prabowo hanya sekedar kepentingan saya mau jadi apa, saya mau minta apa, itu kan membebani Pak Prabowo dong. Datang itu kasih ide, kasih gagasan, diskusi gitu loh. Pak Presiden, kita seperti ini, kondisi seperti ini, nanti pasti Pak Presiden nimpali karena Pak beliau ini membaca buku. Saya yakin itu. Nggak cukup Lemhanas, Bung. Saya kira kalau lembaga negara hari ini karena dibentuk atas dasar pilpres, baik kepentingan, itu saya kira kurang menarik lah. Artinya nggak murni ya, gitu. Nggak murni ya. Nggak murni. Tapi memang agak susah ya. Agak susah itu pilpres kemarin kan meninggalkan luka yang mendalam, terutama bagi para akademisi, Bung. Celakanya misalkan beberapa profesor guru besar ini kan udah membelakangi gitu loh. Dia udah balik badan. Sebenarnya kan karena mereka, trauma gitu loh. Mereka tidak problem terhadap, menurut saya ya, yang saya baca. Ada beberapa yang memang problem dengan Pak Prabowo-nya sendiri misalnya. Ada yang sebenarnya banyak juga yang tidak problem dengan Pak Prabowo-nya, tapi prosesnya, Bung. Ada MK, ada RUU Pilkada, itu semua kan itu yang bikin gaduh. Dan itu ya saya yakin itu bukan murni dari Pak Prabowo, saya yakin itu. Tapi ada yang mendrive yang waktu itu berkuasa kan. Pak Prabowo kan waktu itu hanya sekedar Menhan. Nah, saya nggak yakin itu datang dari Pak Prabowo. Pasti ada yang mendrive. Apalagi sekelas MK, yang mengatur MK kan nggak mungkin Menhan. Nah, itu nggak masuk akal. Nah, pasti ada yang mendrive otak dari itu semua. Dan itu sebenarnya tertuju ke situ, para akademisi tahu, dan mereka kan para akademisi ini kan bukan orang yang bodoh. Nah, itu tahu, kemudian kecewa dengan proses itu. Yang mungkin akhirnya kecewa dengan Pak Prabowo. Makanya menurut saya Pak Prabowo ini butuh banyak kekuatan untuk membantu dia menyelesaikan masalah ekonomi ini. Saya yakin Pak Prabowo ini harus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dia, kepercayaan dunia usaha kepada dia, bahwa dia ini tidak seperti para pendahulunya. Menghormati para pendahulunya itu penting, bagus. Bung Karno kan juga bilang hormati jasa para pahlawan, ya kan? Jas merah, jangan melupakan sejarah. Tapi kita harus belajar dari sejarah. Oh, yang dulu seperti ini bikin kacau, ya jangan diikuti gitu loh. Sehingga Pak Prabowo menjadi pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu. Jadi Pak Prabowo harus belajar sama Bu Mega ya. Betul. Dan Pak SBY. Pak SBY itu saya kira pemimpin yang teruji. Ekonominya baik, demokrasinya baik, ya kan? Dan menghadapi krisis dengan baik ya. Tidak ada jejak negatif. Maksudnya apa? Sampai melanggar konstitusi, ya kan? Sampai menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, kan nggak ada. Itu kan semua pemimpin-pemimpin dua orang ini kan membawa Indonesia yang lebih modern ya, Pak Habibie dan supaya Gus Dur itu membawa Indonesia ke arah yang lebih modern. Dan ini di setback menjadi monarki gitu kan. Anaknya yang dia jadikan saat dia masih berkuasa. Kurang buruk apa itu? Iya. Bung, saya pengen Bung Arjuno ikut mengkritisi yang belakangan lagi banyak didemokan, yaitu tentang RUU TNI yang hari ini udah jadi undang-undang. Di sekian banyak tempat demo ada GMNI nggak di sana? Ada. Tapi gini ya, saya perlu menyampaikan di sini. Sebenarnya gini, kekhawatiran kita itu komunikasi yang buruk sebenarnya dari pemerintah, terutama DPR. Yang tidak menyampaikan draftnya secara transparan. Problemnya di situ, Bung Arif.
kita nggak bisa baca draftnya yang benar mana. Kita hanya dengar dari media. Diisukanlah kemudian ada difungsi ABRI, difungsi TNI. Nah kita kan khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena TNI ini, ya kan, Bung Arif, sejak zaman reformasi sampai hari ini citranya sangat baik di publik. Ya. Sangat baik. Selalu nomor satu ketika dinilai oleh masyarakat. Nomor satu, dia nggak pernah terlibat politik, dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap masyarakat ya, maksudnya yang kentara, apalagi dia bermain dengan kasus-kasus misalnya yang kentara lah gitu. Ya mungkin ada oknum, tapi tidak semasif gitu. Lembaga lain misalnya. Tanpa disebutkan nama ya. Ya. Nah ini sebenarnya kecintaan masyarakat terhadap TNI itu sangat besar. Nah proses RUU TNI yang kurang komunikatif terhadap publik itu justru bisa menurunkan citra TNI di masyarakat. Nah, loh, kok TNI udah ikut-ikutan ya kayak yang orang itu, kayak yang lembaga itu, kan gitu. Mas Arif, kalau kita ke masyarakat, suruh milih TNI dengan yang lain, pasti milih TNI. Nah, disitulah masyarakat khawatir, jangan sampai TNI ikut-ikutan ke yang lain, seperti yang lain. TNI harus seperti yang kita sekarang kenal, yang baik menjaga negara ini, menjaga rakyat kita gitu loh, menjaga wilayah kita agar tidak ada ancaman baik dari dalam maupun dari luar itu. Kita takutnya itu aja, jangan sampai TNI ikut-ikutan kayak seperti yang lain, mau ambil kuasa sini, jadi ini, jadi itu, kemudian serakah, arogan, ya kan, sama rakyat juga arogan gitu loh, ikut-ikut politik, ya kan, memenangkan si A si B, ya kan? Itu yang ingin kita jaga. TNI jangan sampai seperti itu. Kalau sudah rusak yang itu aja lah ya rusak. TNI jangan. Karena kita masih butuh TNI. Iya. Dan hari ini udah jadi undang-undang, Bung. Masih ada nggak ketakutan itu? Kalau menurut saya sebenarnya ini loh. Kalau kemarin saya ngelihat ya, memang ada tempat-tempat TNI yang disahkan di undang-undang itu. Di lembaga ini sebenarnya itu sudah ada sebelumnya, betul, seperti PNPB, terus Badan Siber dan sebagainya kan. Ini sebenarnya sudah ada, cuma tinggal disahkan aja. Mungkin maksudnya Pak Prabowo itu ya. Nah, tapi ini tidak terkomunikasikan ke bawah. Problem sampai hari ini pun rakyat masih tanya. Jadi menurut saya DPR ini udahlah tinggal ngajak masyarakat aja membahas. Udah jangan perlu lagi ini kalau DPR-nya nih, ya kan, yang mengkoordinir di DPR itu kemudian pikirannya adalah ini rakyat 0103. Nah ini jadinya RUU TNI. Maksudnya Pak Presiden baik terhadap RUU TNI tapi nggak tersampaikan ke rakyat. Jadinya rakyat melawan. Sebenarnya maksud Pak Presiden mungkin tidak seperti itu. Nah itu kan artinya siapa? Operator lapangannya yang buruk. Nggak sesuai dengan perintah atasan ya. Dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Karena dengan cara-cara mafia. Kalau yang tidak setuju ditekan, diancam, ya kan, disuruh diam, dibungkam. Nah, saya yakin Pak Prabowo nggak seperti itu. Dia pasti mau berdiskusi kok. Buktinya sama Pemret dia berdiskusi. Dengan Sarasian Ekonomi Pak Prabowo mau berdiskusi dan kemudian orang terbuka, oh ternyata Pak Prabowo ini bagus juga ya idenya. Belajar gitu ya. Ya itu loh. Orang yang mau belajar itu Pak Prabowo itu ya. Operator di bawah itu jangan berperilaku seperti mafia lah, maksud saya. Kalau masyarakat atau kita mahasiswa menolak ya jangan dianggap musuh gitu loh. Ayo kita diskusi biasa kan, kayak gitu. Jangan dianggap musuh, jangan diancam, jangan dengan cara-cara yang menurut saya tidak beradab lah. Iya, kayaknya game ini pernah merasakan itu semua, Bu. Pasti. Nah, apalagi teman-teman yang sering demo di bawah kan, itu maksudnya baik sebenarnya kawan-kawan itu. Ingin menyampaikan kekhawatirannya. Dia khawatir karena apa? Karena draft yang asli tidak jelas yang mana, tidak ada informasinya, tidak clear gitu loh.
simpang siur. Kalau informasinya tidak clear, simpang siur itu kasih siapa? Kalau nggak pemerintah, komunikator pemerintah, jubir dan sebagainya, ya itu yang harusnya ditegur. Kok masyarakat bisa salah tafsir seperti ini? Harusnya dia dong datangi mahasiswa, diskusi gitu loh. Ini maksud pemerintah seperti ini, Bung. Nah, kita nggak ada yang seperti kalian sampaikan gini-gini. Ini buktinya loh, draftnya. Kan clear, pasti masyarakat mau terima loh. Loh, masyarakat Indonesia itu masih baik, Mas Arif. Kita ini bukan kayak di Timur Tengah, kayak di Bangladesh ya kan. Masyarakat kita itu sangat baik. Yeah. Kondisi ekonomi Indonesia buruk, dia yang memilih kabur keluar. Coba kalau itu terjadi di Timur Tengah, terjadi di Bangladesh semua. Ekonomi buruk, pemimpinnya yang suruh keluar, yang diusir kan gitu. Ini rakyat kita masih baik, udahlah. Jadi pejabatnya aja yang perlu ada rasa empati, ya kan? Ada rasa oh ya ini masyarakat harus kita ajak dialog, kan gitu. Budaya kita, saya kira budaya yang sangat baik lah, berdialog, berdiskusi, gotong royong kan gitu. Iya. Ini pertanyaan terakhir, Bung. Dalam konteks aktivis di forum Pemret dengan Pak Prabowo itu, Unilubis kalau nggak salah menyampaikan soal demo mahasiswa, aktivis sebagainya. Dan Pak Prabowo itu come on, kata Pak Prabowo, ya harus objektif. Banyak juga demo-demo bayaran, demo-demo yang diberikan uang sebagainya. Memang begitu ya pada pelaksanaan ini, Bung? Oke. Kalau kami GMNI tidak ada satupun institusi yang membayar kita untuk demo. Malah justru kan kadang-kadang itu datang agar tidak demo. Kan seperti itu. Nah, kita itu tidak ada menerima apapun untuk demonstrasi. Satu itu. Nah, saya nggak tahu Pak Prabowo ini dapat data dari mana kalau ada aktivis yang disuruh untuk demo. Entah bisa organisasi mahasiswa atau NGO misalnya ya. Tapi menurut saya beginilah, memang ada banyak lembaga publik kan, misalnya kayak foundation yang memang berfokus pada penguatan demokrasi dan sebagainya. Misalnya ya, kalau kita sebutkan aja lah ya di sini, Open Society Foundation milik George Soros misalnya. Ya memang George Soros ini yang punya duit, ini memang punya cita-cita yang namanya Open Society, masyarakat yang terbuka. Dia terinspirasi dari Karl Popper waktu dia kuliah di London Economic School, ya kan? Dia ingin dunia ini demokratis, terbuka, inklusif, ya kan? Saling mengakui perbedaan. Nah, ya artinya apa? Ya kita harus menghindari dong isu-isu seperti itu. Kalau ini nilai-nilai global ya kan, nilai global sekarang kan ini efisien, terbuka, transparan dan sebagainya. Itu nilai global. Demokrasi, ya kan, keadilan sosial dan sebagainya, inklusivitas, ya kan, pro lingkungan, ya kan, green economy, ya kan, green development, itu semua nilai-nilai global loh. Nah, artinya apa? Kalau Pak Prabowo pengen ini berjalan dengan baik, hindari isu-isu yang menyentuh itu, ya kan, karena nanti pasti ada gelombang, misalnya jangan sampai kita bertentangan dengan lembaga-lembaga itu, karena itu akan menyulitkan. Tadi kita butuh investasi, ya kan, untuk membangun ekonomi kita. Kita butuh peran dari luar negeri, misalnya. Nah itu harus dipahami gitu loh. Kita nggak bisa juga menjadi masyarakat yang tertutup, misalnya. Ya tetap kita tahu misalnya Cina contoh ya, Cina, Marip. Ekonominya lebih baik dari Amerika. Tapi Amerika tidak pernah bisa menumbangkan Cina. Kenapa? Tidak ada isu yang bisa menumbangkan Cina. Korupsi, nggak ada. Korupsi digantung, Pak. Ditembak mati di Cina. Kita bisa nggak seperti itu? Loh kalau kita masih banyak cacat, ya kan? Korupsi di mana-mana, ya kan? Pejabatnya arogan, ya kan? Rakyat mau bicara dibungkam, ya gimana? Dunia internasional juga tidak menyoroti hal itu. Karena dunia internasional kan banyak juga yang menanam uangnya di sini. Khawatir dong, loh kok Indonesia jadi rezim diktator nih? Kayak dulu, misalnya rezim diktator dulu ya, misalnya
Adolf Hitler. Ferdinand Marcos, Adolf Hitler kan juga takut, Bu. Takut apa uangnya yang ditanam ini Iya. khawatir Iya. tidak aman gitu loh. Iya, padahal di Cina itu kan komunis ya. Iya. Tidak berketuhanan ya. Tapi Nggak ada koruptor. kondusif kan? Iya, Nah, iya. untuk investasi kan bagus kan? Iya. Tidak ada demokrasi boleh. Di Cina kan nggak ada demokrasi, partai tunggal. Tapi dia bisa memastikan bahwa rakyatnya sejahtera, satu. Pejabatnya tidak korup. Uang pajaknya benar-benar untuk masyarakatnya. Nah itu boleh. Kalau Pak Prabowo misalnya pengen demokrasi kita harus berbeda dengan demokrasi barat, boleh. Asalkan rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera apa artinya? Ya pejabatnya jangan korup dong. Kalau semua hasil sumber daya alam kita dikorup oleh pejabat, rakyat nggak dapat apa-apa, ya itu miskin dong rakyat. Iya. Ya kan? Dulu kan demokrasi dibentuk untuk kesejahteraan rakyat kan. Dengan rakyat bisa berpartisipasi, rakyat bisa bersama-sama mengelola negara, maka diharapkan ada distribusi kesejahteraan kan gitu Bung Arif. Iya. Kalau Pak Prabowo tidak percaya dengan demokrasi, betul. Demokrasi itu memang hanya alat, instrumen, bukan tujuan kita. Betul. Bung Karno pun nyampaikan gitu. Demokrasi ini hanya alat, hanya instrumen. Kalau Pak Prabowo pengen pakai instrumen yang lain, harus jelas apa gitu. Dan harus memastikan bahwa ini bisa mencapai tujuan kita merdeka, kesejahteraan dan keadilan gitu loh. Iya. Bahkan kita nggak bisa ya ada Adil waktu dan makmur. ada waktu istirahat untuk tidak membaca berita korupsi itu. Iya. Tiap detik, tiap menit, tiap hari Iya, pasti ada gitu. Betul. Dan Pak Prabowo harus tegas. Maksudnya gini. Semua kasus korupsi, menurut saya gini, kasus korupsi ini harus yang kalau saya sebut ya state capture corruption. State capture corruption itu apa? Menggunakan regulasi negara untuk melegitimasi korupsi. Satu. Pasti dengan seperti itu mencuri sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Itu bisa nggak? Berani nggak Pak Prabowo menangkap koruptor-koruptor itu yang membawa lari sumber daya Indonesia untuk kepentingan dirinya, keluarga dan kelompoknya melalui alat negara? Nah, itu yang harus dihajar Bung Arif. Ya kan? Kalau kasus korupsi karena dia kemarin dukung si A, tidak ikut kekuasaan, ada Tom Lembong, ada Pak Hasto, ya kan? Apa? Ini kan ya korupsi alat politik dong, untuk memukul lawan politiknya. Kalau kayak gitu kan ya apa sih yang bisa diharapkan? Ya kan? Ya harus lebih dari itu. Ya kan? Orang menggunakan kekuasaan untuk merekaya diri dia. Karena mengambil apa misalnya tambang tertentu di daerah mana, Maluku Utara misalnya, ada blok Medan namanya, nah bisa nggak? Ya kan? Iya. Jadi sebelum ke Antartika, mending ke Antarkita dulu ya. Betul sekali Bung Arif. Itu yang menjadi PR Pak Prabowo ya. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa ngebersihin rumah orang lain kan. Ya minimal rumah dia sendiri kan yang harus dibersihin. Jangan sampai rumah kotor tapi dia membersihin. Karena menurut saya Pak Prabowo ini kan sudah lama berjuang untuk menjadi presiden. Dan akhirnya sekarang sudah terwujud. Dan saya kira bukan semata-mata karena orang lain. Karena suara Pak Prabowo 2019 itu cukup besar loh Bung Arif. Besar. Selisihnya hanya berapa? 2014 juga. Selisihnya hanya berapa? Artinya Pak Prabowo ini sebagai pemimpin sudah punya kekuatan massa yang besar. Jadi jangan selalu juga karena si A, si B, si C. Pak Prabowo-nya juga sangat layak untuk dipilih jadi pemimpin kan? Harus pede. Karena fakta sudah menyebutkan Bung Arif, 2014, 2019 suaranya tidak kalah jauh loh. Selisihnya tipis. Itu artinya apa? Layak Pak Prabowo. Masyarakat banyak yang percaya dengan beliau gitu loh. Ya kan, Bung Arif? Harus diakui loh. Kita harus jujur, objektif gitu. Nah, dan Pak Prabowo sekarang harus jadi game changer untuk Indonesia ke depan. Kalau Indonesia seperti ini terus, kita selalu kalah dengan Vietnam, Singapura. Kalau kalah sama Singapura udah dari dulu ya. Tapi kalau kalah sama Vietnam kan belakangan aja nih ya kan. Memalukan sekali Bung Arif. Iya. Miris kita kan. Apple ke sana, TikTok ke sana, semua ke sana, ke Indonesia nggak jadi. Betul. Pak Prabowo ini saya yakin ya. Dia sudah lama
bercita-cita jadi presiden dan akhirnya terwujud. Saya kira minimal Pak Prabowo ukurannya bukan lagi Mahathir Muhammad, Bung Arif. Harus Xi Jinping. Minimal setara dengan Xi Jinping. Karena apa? Sama-sama penduduknya banyak, negara besar, wilayahnya besar, ya kan Bung Arif. Sejarahnya pun panjang, itu sama-sama panjangnya loh. Kita Majapahit sana, Raja Tiongkok sana kewilayahan taruhlah. Itu sama-sama panjang, sama-sama negara besar. Pak Prabowo minimal targetnya harus bisa sama-sama seperti Xi Jinping, bisa membawa Cina sebagai ekonomi terbesar dunia hari ini, mengalahkan Amerika Serikat. Pak Prabowo itu harus seperti Xi Jinping minimal. Berarti harus 2 periode dong. Boleh, ya kan? Kalau beliau sekarang mampu mengatasi krisis dengan kepemimpinannya dia yang strong leader, ya kan, tidak lagi bergantung pada sana sini, bisa mampu memimpin rakyat dengan adil dan objektif ya. Saya kira bisa. Saya yakin Pak Prabowo itu punya gagasan besar. Ya kalau hari ini terakhir Bung. Kalau hari ini Bung Arjuno dipanggil Pak Prabowo, Pak Prabowo pengen dengerin suara aktivis lah gitu. Apa PR untuk saya kata Pak? Atau apa harapan kalian anak-anak muda terhadap saya sebagai Presiden Republik Indonesia? Apa yang pengen Bung Arjuno sampaikan ke beliau? Pertama, Pak Prabowo tuh harus punya diferensiasi, Bung Arif. Itu yang paling penting. Dan saya yakin Pak Prabowo bisa. Cuma mungkin Pak Prabowo tidak enakan atau apa ya, saya nggak ngerti ya. Pak Prabowo itu harus punya diferensiasi. Pak, malu loh kita Pak, masuk posisi RP, pemimpin terkorup, jajarannya sama sejajar dengan Presiden Kenya, Presiden Bangladesh. Tolong deh Pak. Dulu kita punya Bung Karno, Pak Prabowo, ya kan? Bung Karno itu harum namanya di seantero dunia. Masa kita sekarang masuk posisi RP terkorup, disamakan sama Nigeria, Zimbabwe, Kenya? Aduh, tolonglah. Saya minta Pak Prabowo itu, tolong Pak Prabowo harus rubah citra Indonesia sebagai negara terkorup. Itu harus dirubah. Dan Pak Prabowo bisa, harus jadi game changer. Kalau misalnya yang harus dikorbankan adalah taruhlah ya orang terdekatnya sendiri atau orang yang dulu, ya kenapa enggak untuk bangsa ini gitu loh. Saya yakin Pak Prabowo bisa. Dan Pak Prabowo harus menghilangkan sandera-sandera yang mencoba ingin menyandranya, itu kan harus dihilangkan. Harus berani Pak Prabowo dengan segala resiko. Dan rakyat pasti mendukung, saya yakin. Saya sekali lagi Pak Prabowo itu menang itu bukan dengan cek kosong. Saya enggak setuju. Pak Prabowo ini menyalonkan presiden di tahun 2024 dengan bekal elektoral yang sangat cukup. Dengan yang elektoral yang sangat cukup, Mari. 2014, 2019, Pak Prabowo itu suaranya udah besar. Itu sudah cukup. Kalau belum menang waktu itu mungkin, ya kan, instrumen negara tidak berpihak ke dia kan, ya kan? Ya itu nggak apa-apa. Artinya Pak Prabowo kesatria waktu itu kan. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah jadi presiden, cita-citanya sudah terwujud. Saya minta Pak Prabowo harus selevel dengan Xi Jinping. Jangan lagi Pak Prabowo kita kalah dari Vietnam, nanti lama-lama kita kalah sama Kamboja. Kan miris. Soekarno sudah membawa kita sejajar dengan Rusia, Amerika. Kita bisa langsung bernegosiasi dengan dihitung kan di dunia internasional. Nah ini saya juga bersyukur ya sekarang Pak Prabowo aktif di gelanggang internasional ya. Saya kemarin melihat pidatonya di Turki sangat bagus. Itu terlihat beliau itu sangat membaca buku, Bung Arif. Dia menyebut Kemal Atatürk, Mehmet Sang Penakluk. Dia menceritakan sejarah Turki yang kaitannya dengan Indonesia. Itu sangat bagus. Dan saya kira kalau ada pengamat politik Pak Prabowo itu nggak ngerti kalau parlemen Turki itu dikuasai partai AKP yang anti Atatürk, bukan itu.
poinnya yang disebut, saya bukan membela Pak Prabowo ya, tapi ya ngawur aja. Pak Prabowo itu nggak ngelihat itu, nggak ngelihat politik hari ini. Pak Prabowo itu melihat sejarah Turki. Bukan hanya Pak Prabowo, Bung Karno, Cokro Aminoto itu juga mengidolakan Kemal Atatürk karena waktu itu Kemal Atatürk adalah pemicu. Gerakan Turki Muda itu yang memicu negara-negara global south kalau kata Prabowo kan mampu melawan kolonialisme bangsa barat gitu loh. Semua di Indonesia pejuang kemerdekaan mengidolakan Kemal Atatürk dan Pak Prabowo membaca buku, wajar dong kalau dia menceritakan sejarah itu. Bukan berarti Pak Prabowo nggak ngelihat konteks, nggak ada urusannya Pak Prabowo dengan politik Turki gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya orang kesini datang ngomong Bung Karno, terus Partai Kim marah karena Bung Karno identik dengan PDIP, ya enggak, kan nggak maksud pemimpin negara itu membela PDIP kan? Iya. Gitu kan, nggak gitu dong pola pikirnya. Karena Pak Prabowo itu bapak bangsa, begitu juga Kemal Atatürk dong. Tidak bisa, itu ada bagian dari sejarah Turki, nggak bisa dihapus. Iya. Perkara kemudian ada yang bertikai, ada yang ideologinya Atatürk, ada yang ideologinya bukan Atatürk misalnya, itu bukan urusan kita. Tapi kita hanya menceritakan bahwa kita jujur, bahwa kita mengidolakan Kemal Atatürk. Bangsa Indonesia ini, para pendiri bangsanya mengidolakan Kemal Atatürk untuk memperjuangkan kemerdekaan. Iya, ada sejarah yang tidak perlu juga ditutup-tutupin. Gitu. Ya, dan tidak perlu diributkan oleh pengamat politik kan, yang seakan-akan Pak Prabowo itu nggak tahu kalau di sini tuh partai AKP yang berkuasa. Ya, seakan-akan dia seangkatan juga sama Kemal Atatürk kan. Iya. Itu ya kan. Satu letting pula di kamar ini kan. Oke Bung, makasih banyak Bung atas waktu dan kesempatannya. Semoga lain kesempatan bisa hadir lagi ke sini untuk kita bicara soal kondisi bangsa, perspektif anak muda. Karena ini penting ya, kenapa? Karena bagi saya ya gerakan ini dimunculkan dari anak-anak muda. Sejarah kita mencatat itu. Sekali lagi makasih Bung atas waktu kesempatannya. Sehat-sehat. Oke teman-teman Keadilan TV, jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Salam persatuan Indonesia. Merdeka.